Bagaimana seorang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad sedangkan mutasi leluhur mereka tidak melalui Madinah, juga tidak melalui Mekah. Muhajir artinya orang nan pindah. Sebabnya pindah dari Baghdad ke Yaman, dari Baghdad ke Yaman, di Baghdad ke Yaman, di Baghdad ke Yaman. Habib Rizik Syihab itu keturunan Husain. Ba'alawi itu mengklaim sebagai Al-Husaini. Nah, ini saya bandingkan dengan Al-Musawi dari India. Apakah migration path-nya itu sesuai dengan profil dari masa lalu? Kita tahu Al-Husaini itu kan keturunan Nabi Ibrahim ya, berarti pasti ada yang lewat Babilonia gitu, dan Mekah dan Madinah gitu. Nah, apakah dari haplogrup G dan J ini, mana yang lewat Babilonia dan mana yang lewat Mekah dan Madinah? Sekarang kita mulai, tentu saja yang tampil G dulu karena dia memang splitnya dari GHIJK itu lebih dulu ya. Kita tunggu. J udah muncul. Yang Gekara Israel menuju mana tuh? Mesir. Oh, yang J di Jazirah Arab muter-muter di situ. Kemudian Babilonia. Sekarang yang J menuju ke India, sedangkan yang G sepertinya berakhir di Yaman. Nah, dari sini kan kita bisa lihat bahwa yang J itu melewati Babilonia, Mekah dan Madinah, sedangkan yang G itu sama sekali tidak melewati Mekah dan Madinah, juga tidak melewati Babilonia. Terserah teman-teman mengartikannya. Mana di antara peta migrasi antara G dan J ini yang sesuai dengan profil peta migrasi keluarga Nabi. Saya rasa cukup di situ aja. Silakan disimpulkan sendiri dan diskusikan. Terima kasih. Kita lihat peta ya. Kita lihat peta. Hadramaut, tanah yang menyebabkan orang di sana itu menderita. Jadi kalau di sana kematian deh. Hadramaut itu. Hadramaut. Ini kalau kita cermati dari hasil diskusi yang ada di medsos dari semua lapisan, baik dari kalangan yang pro tesisnya Kiai Imad ataupun yang kontra dengan tesisnya Kiai Imad, nampaknya pembahasan nasab mengenai kaum Ba'alawi itu belum selesai. Tapi sebenarnya ya, yang kita bahas itu urgennya itu bukan pada nasab Ba'alawi saja, tapi nasab dalam konteks umum. Termasuk nasab dari Trah Wali Songo juga sama. Jadi kita ini tidak berpihak kepada siapapun. Kalau seandainya ya, ini kita fair buka data. Kalau seandainya nasab Ba'alawi, maksudnya nasab Ubaidillah menjadi tokoh kunci, tidak terverifikasi dengan naskah sezaman dan naskah eksternal, maka cukup diimani dan tidak perlu dibawa ke ruang publik, apalagi dalam konteks kapitalisasi nasab. Begitu juga kalau Trah Wali Songo, ada tokoh kuncinya yang kemudian tidak bisa terverifikasi dalam konteks naskah sezaman, dokumen yang sezaman, ataupun dokumen eksternal, cukup itu diimani dan tidak perlu adanya kapitalisasi nasab. Fair kita bicara. Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi, jangan sampai ada framing bahwa kita ini berpihak pada salah satu kelompok. Kebanyakan orang-orang ini nggak paham apa yang kita bicarakan. Iya kan? Mereka ini sebetulnya memframing kita ini sebagai orang yang tidak cerdas. Kita ini basisnya pada data kan selama ini kita diskusi. Iya kan? Dalam mengkaji mengenai nasab
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun nasab Ba'alawi, maksudnya nasab Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi, itu sebenarnya ada kesejajaran dalam pembuktiannya. Itu harus bisa diklarifikasi dan diverifikasi dari dokumen yang sezaman dan dokumen eksternal. Karena kalau sekedar dokumen internal cukup kita imani, cukup kita percaya, selesai. Apakah itu yang menjadi cara beriman kita? Tentu menjadi tanda tanya besar. Kita lihat peta, ya. Kita lihat peta. Hadramaut, nama suku yang bukan keturunan Ismail juga tercatat di sini. Nama suku yang bukan Ismail. Bukan keturunan Ismail. Apa itu? Ini. Hadramonitai. Itu tahu maksudnya apa ini? Hadramonitai? Hadramaut. Oh, alah. Ini di dokumen Claudius Ini tahun berapa Ptolemeus, ya. Kalau Claudius Ptolemeus itu lahir tahun 100 Masehi. 100 meninggal, Masehi? ya, meninggal tahun 170 Masehi. Berarti abad kedua Masehi. Nama Hadramonitai itu sudah ada. Hadramaut ini. Hadramaut. Berarti Hadramaut ini belum sebelum Nabi Muhammad. Kalau peta ini berarti sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Berarti ini Hadramaut ini termasuk keturunan siapa? Nah, ini nanti saya akan jelaskan ya. Gitu ya. Pak, ini penasaran ya. Bahkan ada Homeritaio, Himyar. Kalau bahasa kita menyebutnya Himyar ya. Himyar, kemudian Hadramonitai. Kita lihat dulu dari dokumen ini, Pak, ini. Oh, lama sekali itu. Ini dokumen tua, Pak, ini ya. Ini Pak Ali simpan di gudang mana ini? Oh, ini saya simpan di tempat yang paling istimewa gitu ya? dibanding buku ini. Oh, gitu. Ini harus lebih istimewa. Kenapa? Ini dokumen kuno, Pak, ini. Coba lihat ini. Sampai mengelupas ini. Tahun berapa itu, Pak Ali? Ini kalau dilihat di sini terbitannya, coba bisa dilihat ya. Ini terbitan Glasgow, ya, Glasgow, tahun 1840. Ini termasuk manuskrip ini? Bukan manuskrip. Kalau manuskrip itu tulisan tangan. Tangan ya. Ini buku cetak. Udah dicetak ya. Tapi buku cetak tua. Tahun 1840. Ini adalah Torat Moshe, Sefer Bereshit, ya. Torat Moshe, Sefer Bereshit. Jadi ini bagian dari Hamisha Humshi Torah. Yeah. Ada kitab Kejadian itu kitab Kejadian, Sefer Bereshit. Yeah. Kitab Keluaran disebut kitab Sefer Shemot. Kemudian kitab Imamah disebut Sefer Wayikra. Kemudian kitab Bilangan disebut Sefer Bamidbar. Kemudian kitab Ulangan disebut Sefer Devarim. Nah, ini hanya khusus Sefer Bereshit, kitab Kejadian. Nah, ini harus pelan-pelan, Pak Edi. Nggak rusak. Kertasnya udah lama ini, tahun 1800. Di sini ada suku Wekahton, ya. Di sini ada itu sebetulnya suku Kahton. Jadi Wekahton, atau mungkin Pak Edi bisa yang lama ya. Oh, yang lama dulu. Nah, coba lihat. Kahton. Atau gini aja, cek dulu yang kitab Kejadian pasal 10 ayat 26, coba. Ah, itu. Pak Edi paham siapa yang dimaksud dengan Hazar Mawet? Ini bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya menjadi Hadramaut. Walah. Hazar itu Hadar. Mawet, maut. Jadi Hazar Mawet, Hadramaut. Berarti Hadramaut ini anaknya Yoktan. Yoktan ini siapa? Yoktan itu anaknya Eber. Tapi Eber itu punya dua anak, ya. Pertama Peleg, kemudian Yoktan. Ya. Jadi Eber itu punya dua anak, namanya Peleg dan Yoktan. Dari Yoktan ini memperanakkan Hazar Mawet. Nah, sementara Eber memperanakkan Peleg. Peleg ini nanti menurunkan Nabi Ibrahim. Jadi, kalau begitu, orang-orang Hazar Mawet, kaum Hazar Mawet, keturunan Hazar Mawet atau Hadramaut, itu bukan keturunan Abraham. Itu bukan keturunan Abraham. Oh, bukan keturunan. Bukan keturunan Abraham. Jadi, nama Hazar Mawet atau Hadramaut itu adalah nama yang paling purba. Jadi bukan muncul pada masa era Islam, Pak Edi. Hadramaut itu nama-nama ini akhirnya jadi suku nanti ya. Asalnya dari nama orang. Nama orang. Di sini dijelaskan oleh Rabai Rashi. Nah, Shlomo bin Yitzhak, ya. Saya jelaskan di sini. Ini adalah arti harfiah. Di sini ada penjelasan dari Rashi sendiri. Di sini dikatakan arti harfiahnya dari Hazar Mawet itu diterjemahkan dengan istilah apa? Dengan istilah artinya itu kawasan kematian. Jadi orang yang hadir di situ Hadramaut itu pasti mengalami kematian. maksudnya gimana ya? Ya, jadi
karena mungkin tanahnya itu Kering gersang, gitu, ya. gersang gitu. Tanahnya itu tanah tanah yang kematian gitu ya. ya, dalam bahasa awamnya Tidak tanah ada kematian. makhluk hidup yang hidup di situ gitu mungkin. Secara apa ya, geografis itu tanah yang Kering, keras, ya. Kering, tanah gitu. yang tidak bertuan, tanah yang menyebabkan orang di sana itu menderita. Jadi Hadramaut kalau di itu. sana kematian deh. Hadramaut itu. Hadramaut. Oh. Ini penjelasan dari tokoh besar dari kalangan Rabi Yahudi sendiri, ya. Jadi makanya disebut sebagai kawasan kematian atau tanah kematian. Ini penjelasan dari Rashi sendiri. Kalau kita lihat data ini, Pak Ali, kalau Hadramaut ini berarti keturunan dari Ham ini ya? Bukan. Hadramaut itu keturunan dari Shem. Keturunan dari Shem. Oh, ini ya. Sem Iya, betul, keturunan Shem. Nanti Shem itu punya cicit namanya Eber. Eber punya anak namanya Peleg dan Yoktan. Ya. Dari Peleg ini nanti lahir Nabi Ibrahim, lahir Nabi Ismail. Oh, dari Peleg itu. Ya. Kalau dari Yoktan nanti itu lahir orang-orang Hadramaut. Jadi Saudara ini ya. sebetulnya ada hubungan saudara, tapi beda. Nah, bagaimana itu penjelasannya di buku ini? Ini juga buku tua juga. Oh iya, sangat tua lagi ini. Ini buku tua, oke? Nah, ini judulnya Adwarut Tarikh Al-Hadrami. Jadi ini Maksudnya? berkaitan dengan sejarah Hadramaut. sejarah Hadramaut. Oh, ini penting sekali buku ini, Pak Ali. Lu sangat penting ada kaitan dengan Hadramaut. Banyak yang cari ini. Penulisnya adalah Muhammad ibn Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Ya, ini penerbitnya tidak dijelaskan tahun berapa. Tetapi kalau dari sisi kajian filologi ini penting. Kenapa? Pemiliknya itu memberikan catatan. Catatan kalau dalam kajian filologi, catatan scholia. Catatan pinggir, catatan kepemilikan. Nah, ini ditulis oleh penulisnya pemiliknya ini tahun 1924 Masehi. Oh, itu tulisan Ya kan? tangan masih asli. Iya, berarti ini mem itu Masehi. Berarti ini tahun 1924. Berarti buku ini pasti dicetak sebelum 1924 logikanya kan begitu. 1900-an ya. Iya kan? Berarti sebelum tahun ini 1924. Di sini ada penjelasan. Ya. Di halaman 24 dikatakan al-Arab al-Aribah, ya. Al-Arab al-Aribah. Jadi orang Arab yang disapa dengan Arab Aribah. Siapa itu? Haula hum al-Qahtaniyun, dalam kurung au al-Yamaniyun. Jadi yang dimaksud orang-orang Qahtan, keturunan Qahtan itu nama lainnya orang-orang Yaman. Oh. Nah, siapa itu orang-orang Yaman? Siapa itu yang disapa dengan sebutan al-Qahtaniyun? Itu keturunan Qahtan. Siapa itu Qahtan? Iya, Yoktan. keturunan Yoktan. Kalau bahasa Arabnya Qahtan, bahasa Ibraninya Yoktan. Iya. Keturunan dari Eber, tapi bukan keturunan dari Peleg. Dan itu bukan ada kaitan dengan Ibrahim. Tidak ada kaitan dengan Ismail. Nah, ada lagi yang disebut Al-Arab Al-Musta'ribah. Ini orang Arab yang diarabkan. Bukan asli Arab. Bukan asli Tapi Arab. kalau Arab Aribah, Al-Arab Al-Aribah, itu orang Arab asli. Ya, keturunan Qahtan disebut Al-Yamaniyun. Orang-orang Arab Yaman. Ini ada kaitannya nggak dengan Ubaidillah ya? Ada ini. Ada ini. Ini pembahasan. Coba lihat di sini. Ya, disebutkan ini. Ada yang disebut Al-Arab Al-Musta'ribah, ya kan? Disebutkan ada penjelasan di sini Pak Edi. Fahum nasl Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalam wa yuqala lahum al-Adnaniyun wa hum qabail katsira. Ya, ma'rifah faminhum Tamim wa Ghatfan wa Kinanah wa minha Quraisy. Wa minhum Bani Hashim, dan dari Bani Hashim ini nanti muncul yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baru muncul. Jadi kalau begitu, ya, ada suku-suku penting Bani Tamim. Ya. Kemarin sudah bahas ya. Bani Tamim itu keturunan Ismail. Kemudian Bani Kinanah, keturunan Ismail. Dari Kinanah ini muncul suku Quraisy. Dari Quraisy ini muncul Bani Hashim. Dan mereka ini tidak ada kaitan dengan orang-orang Arab Al-Yamaniyun. Bedanya di mana, Pak? Hah? Maksudnya itu dari keturunan Nabi, kemudian ini dari yang Yaman itu. Kalau yang di sini Al-Arab Al-Musta'ribah itu keturunan Nabi Ismail, keturunan Ibrahim. Tapi kalau orang-orang Arab Aribah bukan keturunan Ibrahim, bukan keturunan Ismail, mereka disapa dengan sebutan Al-Qahtaniyun atau Al-Yamaniyun. Siapakah mereka? Di sini disebutkan beberapa contoh suku-sukunya. Ada suku yang disebut suku Kendah. Ada suku Toi. Kalau bahasa bahasa Aram, bahasa Suryani, Tayyeh. Suku Tayyeh, Toi, dan disebutkan apa? Suku Hadramaut. Bani Hadramaut. Jadi Hadramaut itu
bukan keturunan Dari Ibrahim, Ibrahim, ya? bukan keturunan Ismail. Masuk Yaman ini tadi. Ya, Al-Yamaniyun. Yaman itu pertama nama orang, tapi akhirnya dipakai Nama lain Iya. atau nama sebutan keturunan Al-Qahtaniyun disebut Al-Yamaniyun. Di antara mereka itu ada yang disebut suku Kindah, suku Toy, dan suku Hadramaut. Jadi Hadramaut itu nama orang sebetulnya, tapi kemudian menjadi Akhirnya nama suku lokasi. keseluruhan, Ya. Tempatnya di mana lokasinya? Ya di situ tadi petanya. Di kawasan mana itu? Semenanjung Arabia bagian selatan. Di kawasan mana? Coba ini. Ini kawasan mana ini? Yaman. Oh, ini Yaman ini. Iya. Jadi kalau begitu, orang-orang Hadramaut, orang-orang Arab Yaman ini, ada nggak kaitannya dengan Bani Ismail? Tidak ada. Tidak ada kaitan. Makanya kalau dari sisi DNA, Iya, beda ya akhirnya ya. secara DNA fisiknya, Ya. itu kan haplografnya haplograf G, ya kan? Padahal Nabi bukan Muhammad haplograf haplog J. J, iya. Kalau Nabi Ismail haplografnya J. Ya, sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad haplografnya J. Berarti terjawab ini ya. Kenapa mereka yang dari Yaman ini kok haplognya G Karena ya? disebut sebagai Arab Aribah. Bukan berarti keturunan Nabi Bukan Ismail, keturunan Nabi Ismail. Muhammad. Bukan. Tapi kalau dirunut dari kisah cerita dari bahasa Ibrani tadi masih saudara sebetulnya ya. Masih saudara, tapi bukan keturunan Ismail, bukan keturunan Ibrahim, tapi keturunan Nabi Nuh, ya. Ya. Dan ini bisa menjawab kenapa teka-teki dari kaum Yaman ini kok haplogrupnya kalau dites DNA itu kok G. Padahal tes DNA Nabi Muhammad dan keturunannya, nasabnya itu harusnya J. Dan ini sudah terjawab ya. Ternyata memang orang-orang Orang-orang Yaman Yaman. itu bukan dari keturunan Nabi Ibrahim, bukan keturunan dari Nabi Ismail, bahkan bukan keturunan dari Nabi Muhammad. Memang ada hubungan ya, kalau kita tarik ke atas itu memang sama-sama dari keturunan Nabi Nuh. Tetapi dari anak yang berbeda. Dan dokumen ini kita temukan bukan dari dokumen Islam, tetapi dokumen eksternal dari kaum Ibrani, karena mereka yang mencatat nasab lebih tua ya. Karena beliau dari Nabi Nuh ini dokumennya tercatat di dalam buku dan kitab orang Yahudi dalam bahasa Ibrani. Mungkin Pak Ali mau nambahkan lagi? Saya kira sudah jelas bahwa Nabi kita Muhammad SAW tidak ada seorang pun bapak gereja yang hidup pada masa kerasulan Nabi kita SAW yang menolak bahwa beliau sebagai tokoh historis. Ya. Bukan tokoh fiktif, tapi tokoh historis. Dan mereka ini sebagai bapak gereja generasi purba yang sezaman dengan Nabi kita SAW, termasuk Uskup Isidore of Seville. Kemudian kemarin kita bahas dengan Uskup Sophronius. Hidup sezaman dengan Nabi SAW, juga tidak mengingkari bahwa Nabi kita SAW itu nasabnya nyambung kepada Ismail, yang juga disapa dengan sebutan Ismaeliton, disapa dengan istilah Sarakeni atau Sarasen, juga disapa dengan sebutan Hagareni. Jadi ini subjeknya satu, yakni kaum Ismail. Tidak ada seorang pun yang menolak itu. Dan bukan hanya itu, semakin menegaskan suku-suku mana yang bukan keturunan dari Ibrahim dan bukan keturunan dari Ismail. Di antaranya adalah orang-orang Kindah, orang-orang Hadramaut. Itu bukan keturunan Ismail. Jadi orang-orang Hadramaut, orang-orang Yaman, itu bukan keturunan Ismail, bukan keturunan Ibrahim, tapi keturunan Nabi Nuh. Iya. Soalnya beda anak tadi. Iya, karena beda jalur. Beda jalur. Ya, baiklah saudara-saudaraku sekalian. Mungkin pembahasan kita sampai di sini ya. Dan jangan lupa saya ingatkan sekali lagi untuk yang ingin membantu program pembangunan Yayasan Pembangunan Masjid dan juga Pondok Pesantren Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, Anda bisa salurkan ke rekening 11188889971 atas nama YPM At-Tauhid Jawa Timur. Dan sekali lagi saya ingatkan, pembahasan kita ini bukan karena kita membenci satu pihak ya. Seakan-akan kita kok nyoroti Mbak Alawi terus ini. Bahkan kita dicap macam-macam di luar sana. Ini pembahasan ilmu ya, ilmu pengetahuan, dan ini wajib Anda ketahui. Hilangkan dulu prasangka, hilangkan dulu fanatik buta atau fanatik pada seseorang ya. Bahkan tadi Ustadz Menachem Ali, ukuran ini juga diterapkan pada semuanya. Baik itu nasabnya Nabi Muhammad,
baik itu nasabnya Nabi Musa, kemarin kita bahas Nabi Musa ya, bahkan sampai ke Nabi Adam. Dan itu mungkin kita sentil-sentil juga nasabnya Ba'alawi. Demikian juga nasabnya Wali Songo kalau perlu juga diterapkan hal yang sama. Ini masalah ini kita membahas masalah keilmuan. Bukan kita hanya menyoroti satu pihak dan kita memihak pada pihak yang lain ya. Tidak ada manfaatnya kita miak-miak, nggak ada manfaatnya, nggak ada untungnya, nggak dapat duit juga. Jadi yang kita bahas di sini juga khusus masalah ilmu, nasab dan ilmu berdasarkan data, tidak omong kosong ya. Semua data sudah ada, bahkan Pak Ali sudah bawa bukti-buktinya lengkap. Demikian dari saya. Kemudian dari Ustaz Menachem Ali, sekali lagi kami mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.